Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal aritmetika. Kita langsung saja ke soalnya ya. Soal yang pertama, tanda tanya ditambah 4 dikali 8 dibagi 12 sama dengan 48. Pertanyaannya, berapakah tanda tanya tersebut? Kita tulis kembali, tanda tanya ditambah 4 dikali 8 dibagi dengan 12 sama dengan 48. Nah, dari sini 8 dan 12 sama-sama kita bagi 4. Ini jadi 2, ini 3. Kemudian jadinya tanda tanya tambah 4 dikali dengan 2. Terusnya ini 48 kali 3. Kemudian ini akan menjadi tanda tanya dikali 2. Nih, kali keluar ya. 2 tanda tanya. Kemudian ditambah dengan 4 kali 2, 8. 48 dikali 3 itu sama dengan 144. 2 tanda tanya sama dengan 144 dikurang dengan 8. 2 tanda tanya sama dengan 144 dikurang 8 sama dengan 136. Jadi untuk tanda tanya saja itu sama dengan 136 dibagi 2. Hasilnya adalah 68. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal yang kedua, hitunglah 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah dan seterusnya sampai tambah 73 dikurang 74 ditambah 75. Kita tulis kembali, 1 dikurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 ditambah dan seterusnya tambah 73 dikurang 74 ditambah 75. Nah, sekarang saya mau membuat seperti ini nih, supaya terlihat jelas ya. Kemudian, nah jadi coba teman-teman lihat pembatasnya yang saya buat. Jadi ini 1, kemudian ini hasilnya negatif 2 tambah 3 sama dengan 1, kemudian negatif 4 ditambah 5 hasilnya juga sama dengan 1, dan seterusnya sampai negatif 74 tambah 75 hasilnya juga 1. Nah, ini akan sama dengan 1 ditambah dengan 1 dikali 37. Nah, kenapa 1 dikali 37? Karena, coba perhatikan ya. Nah, yang ini, yang ini tadi, yang ini kan, yang saya lingkari warna ungu. Nah, kemudian yang ini nih, warna hijau adalah yang dari negatif 2 tambah 3, kemudian negatif 4 tambah 5, sampai seterusnya ke negatif 74 ditambah 75. Nah, jika kita lihat di sini, banyak bilangan dari negatif 2 sampai ke 75 itu kan ada 74 bilangan. Kenapa 74? Karena satunya ini tidak dipakai kan. Nah, satunya terpisah dari negatif 2 sampai 75 itu. Kemudian, ini kan dibuat berpasangan nih. Negatif 2 dengan 3, kemudian negatif 4 dengan 5, dan seterusnya sampai negatif 74 dengan 75. Jadi, ini nih jumlahnya. Kan ada 74 bilangan tadi kan. Kemudian kalau dibuat berpasangan, jadinya 74 dibagi dengan 2. Maka di sini hasilnya adalah 37. Nah, ini yang satu ini tadi, ke sini. Kemudian yang 1 dikali 37, karena satunya ada 37 buah, makanya saya buat 1 dikali dengan 37. Berarti 1 sebanyak 37 kali, seperti itu. Maka, ini akan menjadi sama dengan 1
ditambah dengan 37. Jadi hasilnya adalah 38. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Hitunglah 2016 dibagi dengan 2016 kuadrat dikurang 2015 dikali 2017. Kalau saya tidak salah, soal seperti ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Saya lupa video yang keberapa, coba cek saja nanti. Jadi ini bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk kuadrat nanti ya, yang di bawah ini. 2016 kuadrat dikurang, nah 2015 ini kan sama juga dengan 2016 dikurang dengan 1. Kemudian 2017, ini yang ini, terus 2017 itu sama dengan 2016 ditambah 1. Nah, sama dengan 2016 dibagi 2016 dikurang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa kita ubah dalam bentuk kuadrat. Ingat kembali, di video saya sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang ini. Rumusnya seperti ini nih, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B, kemudian dikali dengan A tambah B. Nah, seperti itu rumusnya. Makanya, dari bentuk yang seperti ini, yang saya tandai dengan warna hijau itu akan menjadi A-nya adalah 216 dan B-nya adalah 1, sehingga kita bisa membuat dalam bentuk kuadrat seperti ini, 2016 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ya di sini ada kuadrat juga. Oke, 2016. Kemudian ini akan habis dengan ini. Ini negatifnya jadi positif, maka 2016 bagi 1 sama dengan 2016. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, nomor 4. Hitunglah 100 dikurang 98 ditambah 96 dikurang 94 ditambah dan seterusnya sampai tambah 8 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 2. Nah, mirip caranya seperti yang nomor 2 tadi. Pertama, kita kelompokkan dulu nih ya. Coba perhatikan di sini. 100 dengan 98 dan seterusnya sampai ke 4 dikurang 2. 100 dikurang 98 kan hasilnya sama dengan 2. Kemudian 96 dikurang 94 hasilnya juga sama dengan 2. Ini juga 2. Ini juga 2 nih. Sehingga dari 100 sampai ke 2, kita lihat ini semuanya bilangan genap. 100 bilangan genap, 98 bilangan genap, 96, 94, kemudian 8, 6, 4, 2. Nah, bilangan antara 100 sampai 2 ini, dari 100 sampai 2, jumlah bilangan genapnya itu ada berapa teman-teman? Ada 50 tentunya ya. Jadi antara dari 100 sampai 22 atau sampai 2 atau dari 2 sampai 100 itu ada 50 bilangan genap. Maka jika sudah dikelompokkan berpasangan seperti ini, berarti jumlah pasangannya ini sama dengan 25 kan? Nah, karena hasil pengurangan masing-masing pasangan itu sama dengan 2, maka bisa kita buat seperti ini jadinya. 25 dikali dengan 2, yaitu 50. Nah, seperti itu. Ini saya harap bisa dipahami ya. Jadi jumlah pasangannya itu 25 kita kali dengan 2, hasil pengurangan masing-masing yang berpasangan tadi bilangannya. Nah, kayak gini. Oke, jadi jawabannya adalah 50. Soal terakhir, perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangannya ada di sebelah kanan. Jika 2A sama dengan 3B dikurang 8, maka 2C ditambah 3D sama dengan berapa? Nah, jika kita perhatikan garis bilangan yang ada di sebelah kanan, kita bisa membuat persamaan yang seperti ini nih. Untuk mencari B itu sama dengan
A ditambah dengan 2 satuan. Nah, ini. Jadi jaraknya itu kan ada 2, maka kita bisa buat persamaan seperti ini. B sama dengan A ditambah 2. Kemudian, dari sini persamaan yang ini kita bisa substitusi ke dalam bentuk persamaan yang ini, ke dalam persamaan yang ini, sehingga jadinya adalah substitusi B kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama, ke persamaan yang pertama, sehingga jadinya 2A sama dengan 3 kali A tambah 2 kurang 8. Jadi 2A sama dengan 3A ditambah 6 dikurang 8. Negatif A, jadi 2A dikurang 3A, pindah ruaskan 3A-nya ke sebelah sini, jadinya negatif A, sama dengan 6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Maka A-nya sama dengan 2. Karena A-nya sudah diketahui sama dengan 2, maka kita bisa menentukan berapa B-nya. Jadi B sama dengan, substitusi ya, substitusi A sama dengan 2 ke persamaan, kita anggap ini persamaan kedua. Ke persamaan kedua, sehingga diperoleh B sama dengan A ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi A-nya 2, kemudian B-nya 4, dan seterusnya kita cari berapa nilainya C dan D. C sama dengan, kalau kita perhatikan lagi garis bilangannya, C kan ada di sini nih. Jadi kita dapat membuat persamaan baru, C sama dengan A ditambah dengan, ini ada berapa satuan, jarak C dengan A ada 3. Di C sama dengan A tambah 3. Nilai A sudah kita peroleh, yaitu sama dengan 2, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian, karena pertanyaannya adalah 2C tambah D, maka kita juga harus cari berapa D-nya. D sama dengan, sama seperti tadi cara menentukan persamaan D. Nah, jarak antara D dan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan ya. Jadi A ditambah 5 sama dengan A-nya 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, sekarang karena masing-masingnya sudah dapat berapa nilainya, jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini ke dalam soal yang ditanyakan tadi. 2C tambah D sama dengan berapa? Ini kan pertanyaannya. Yaitu 2 kali 5 ditambah dengan 7. 2 kali 5, 10, tambah 7 sama dengan 17. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat saya bahas untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.